أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Nabi tidak pernah mengatur apa kendaraan yang akan kita pakai untuk pergi haji. Nggak pernah diatur oleh Nabi Muhammad, karena itu urusan dunia. Soal bagaimana Anda mau datang, apa transportasi Anda, urusan dunia, terserah Anda. Mau pakai unta, mau pakai kuda, mau pakai keldai, terserah Anda. Yang penting wukufnya di Arafah tanggal 9. Tapi kalau kita membuat syariat baru, wukufnya tanggal 9, namun di Banten bid'ah. Wukuf tanggal 9 Zulhijjah, tapi di mana? Di Banten. Bid'ah. Karena yang sudah diutak-atik adalah syariat. Ada orang yang wukufnya di Arafah, Masya Allah, sudah benar. Tapi tanggal 5 Ustaz, bid'ah. Ada orang yang wukuf di Arafah Ustaz, dari habis zuhur sampai maghrib, hebat. Kapan? Ketika umroh, bid'ah. Ada orang umroh sekarang pakai program wukuf. Ini wukuf apa lagi? Pergi ramai-ramai ke Arafah, berzikir di sana. Kita wukuf, walaupun kita tidak sempat haji, maka sekarang saatnya kita berwukuf, bermunajat. Ini adalah Arafah, ini adalah tanah yang dimuliakan oleh Allah. Ini adalah tempat yang dikunjungi para nabi dan para rasul, menangis di sana, berzikir di sana. Bid'ah, Pak, tidak diterima Allah. Soal Anda datang pakai pesawat, pesawatnya bernama Garuda, Lion, Batavia, Singapore Airlines, MAS, Kuwait, Etihad, Emirat, terserah Anda. Yang penting wukufnya di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Karena wukuf di Arafah 9 Zulhijjah syariat. Soal transportasi apa Anda ke sana? Dunia. Urusan dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengerti daripada saya urusan dunia kalian. Uruslah. Banyak ustadz, maaf, wahai para ustadz. Banyak da'i, mohon maaf, wahai para da'i. Banyak mubaligh, mohon maaf, wahai para mubaligh. Banyak orang-orang yang bergelar ulama, wahai orang-orang yang bergelar ulama. Tidak bisa memisahkan mana bid'ah dalam syariat, mana bid'ah dalam din. Sehingga mobil dibilang bid'ah, sesat. Pesawat dibilang bid'ah, sesat. Mikrofon dibilang bid'ah, sesat. Televisi dibilang bid'ah, sesat. Internet dibilang bid'ah, sesat. Salah. Dia tidak paham bahwa Rasulnya Muhammad tidak diutus untuk urusan-urusan dunia. Rasul diutus untuk hal yang jauh lebih bermanfaat, jauh lebih mulia, urusan akhirat. Dunia ini akan berakhir. Paling berakhir sampai kita mati, sampai kita wafat. Atau paling tinggi berakhir sampai dunia kiamat. Iya kan? Habis dunia ini sudah. Dan apabila kita melihat perjalanan umat, itu rata-rata sains teknologinya canggih, sombong, Allah hancurkan. Kemudian canggih lagi sains teknologinya, sombong, Allah hancurkan. Mulai dari awal. Sombong, hancurkan. Betul atau tidak? Coba lihat Al-Quran. Boleh saya minta informasi sedikit? Saya dulu ada pelajaran di SD, saya sudah lupa. Siapa penemu apa? Bahwa benda ketika di air bisa mengapung karena tekanan dari air? Archimedes, tahun berapa dia hidup? 1800. Duluan mana dia hidup daripada Nabi Nuh? Archimedes ya? Duluan mana Archimedes hidup daripada Nabi Nuh?
Nabi Nuh dong. Kemana kita letakkan Nabi Nuh? Kenapa kita angkat nama Archimedes itu? Wa hamalnahu ala dhati alwahi wa dusur. Kami bawa Nuh, kami layarkan Nuh di atas lembaran-lembaran papan dan paku. Mana Archimedes di zaman itu? Subhanallah. Sudah ada sains teknologi soal kapal dari zaman Nabi Nuh. Dari mana kita mengatakannya Archimedes yang menemukan kapal itu? Lihatlah ketika Allah berfirman dalam surah Al-Buruj, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Mereka memiliki bangunan-bangunan yang tinggi menjulang ke langit yang belum pernah diciptakan seperti itu di negeri manapun. Sudah sampai kepada ilmu sains dan teknologi yang canggih. Namun ketika mereka sombong, Allah hancurkan. Piramida di Mesir sampai saat ini menjadi rahasia dunia soal sains dan teknologi pembentukan piramida itu. Tapi orang-orang yang telah Allah hancurkan. Sains dan teknologi di zaman itu telah Allah hancurkan dengan kedurhakaan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasulullah diutus bagaimana memanage pemimpin menjadi pemimpin yang baik, bagaimana memanage manusia, Fir'aun sudah dulu mengetahui bagaimana memanage manusia. Karena Fir'aun lebih awal daripada Nabi Muhammad. Dia tidak saja menguasai rakyat Kipti, rakyat Bani Israel sebagai seorang pemimpin tertinggi, tapi dia berhasil membuat rakyatnya menganggap dirinya sebagai Tuhan. Pemimpin apa lagi itu? Belum ada saya rasa pemimpin dunia sekarang ini dengan kekuasaannya sekarang ini yang berhasil membuat rakyat di negaranya menyembahnya sebagai Tuhan. Fir'aun sampai kepada titik itu. Malakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu untuk kalian ada Tuhan selain diriku. Soal memanage manusia, Fir'aun sudah mengetahui ilmunya. Soal ekonomi, Qarun sudah menguasai ilmunya. Kekayaan Qarun tidak pernah ada bandingnya sampai saat ini. Wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kunci-kunci gudang kekayaan Qarun tidak sanggup diangkat oleh beberapa orang yang memiliki tenaga ekstra. Kalaulah Masjid Al-Barakah ini adalah gudang emasnya Qarun, dan masjid ini penuh dengan almari-almari yang ada rak-raknya. Di atas rak itu disusunlah emas batangan 24 karat. Kira-kira sebesar ini satu gudang, berapa emasnya? Namun kuncinya masih bisa kita angkat pakai jari kelingking. Bayangkan, kuncinya bisa kita angkat pakai jari apa? Kumpulkan ini, kunci-kunci gudang yang bisa kita angkat pakai jari kelingking. Suruh 3, 4, 5 orang ahli angkat berat di Indonesia nggak sanggup mengangkatnya secara bersama-sama. Tak terbandingkan kekayaan Fir'aun, kekayaan Qarun. Ketika dia ditanya oleh Allah, dari mana, oleh manusia, ketika ditanya oleh manusia, dari mana kamu dapatkan harta yang banyak ini? Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Dalam surat Qasas Allah terangkan, saya dapatkan semua ini ilmu yang saya miliki. Saya ahli ekonomi, saya ahli manajemen, saya ahli keuangan, saya segala-galanya. Dari modal yang sekecil-kecilnya saya bisa meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Makanya saya dapat sombong. Dia tidak ingat bahwa Allah yang memberikan dan memudahkannya untuk mendapatkan harta itu. Apa yang terjadi? Allah karamkan dia dan seluruh kekayaannya ke perut bumi.
Sampai sekarang dimanapun orang dapat harta, itu orang katakan harta si Qarun. Karena Qarun Allah benamkan ke permukaan bumi. Kalau Nabi Muhammad diutus untuk ilmu dunia, Fir'aun lebih dahulu menguasainya, Qarun lebih dulu mengetahuinya. Tidak, saudaraku. Untuk urusan dunia semata, Nabi tidak diutus untuk itu. Nabi diutus untuk ilmu yang lebih bermanfaat. Bagaimana di dunia ini Anda jadi orang yang bahagia? Bagaimana di dunia ini Anda menjadi orang yang diridhoi Allah? Bagaimana di dunia ini Anda sebagai pedagang yang disukai dan dicintai oleh konsumen dan diridhoi oleh Allah? Bagaimana di dunia ini Anda menjadi orang tua yang baik? Bagaimana di dunia ini Anda menjadi anak yang baik? Bagaimana di dunia ini menjadi tetangga yang baik? Bagaimana di dunia ini menjadi pemimpin yang istimewa, menjadi rakyat yang patuh dan taat, dan di akhirat masuk surga? Untuk itu Nabi Muhammad diutus. Dunia sebentar lagi akan habis. Dunia sebentar lagi akan musnah. Dengarkan firman Allah tabaraka wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berpacu banyak telah melalaikan kalian sampai kalian ziarah ke kubur. Hatta zurtum al-maqabir, sampai kalian ziarah ke kubur. Apakah ziarah maksudnya itu? Ziarah maksudnya sampai kalian masuk kubur. Saudaraku, lihat baik-baik. Kita masuk ke dalam kubur, Nabi Muhammad masuk ke dalam kubur, sahabat masuk ke dalam kubur, itu masih dihitung ziarah. Masih dihitung apa? Ziarah. Ziarah itu nggak ada yang panjang. Semua ziarah itu apa? Sebentar. Namanya juga ziarah. Kalaulah Nabi yang sudah dikubur lebih daripada 1400 tahun yang lalu sampai saat ini, entah sampai tanggal berapa dan tahun berapa lagi sampai hari kiamat, itu dihitung ziarah oleh Allah, berapa panjangnya hari akhirat. Kalau Nabi yang telah terkubur lebih daripada 1400 tahun yang lalu dan tidak tahu berapa abad lagi sampai kepada hari kiamat, masih dihitung ziarah oleh Allah, berapa panjangnya umur Anda di dunia ini? Akankah dunia yang singkat ini itu target dakwah Nabi Muhammad? Amat kerdil kalau itu target dakwah Nabi Muhammad. Target dakwah Nabi Muhammad, di umur Anda yang singkat ini Anda bahagia, di akhirat Anda masuk surga. Dan akhirat lebih baik daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik untukmu daripada dunia ini. Maka Nabi Muhammad tidak diutus untuk fisika, kimia, biologi, geografi, astronomi dan yang lainnya. Tapi ketahuilah bahwa syariat Nabi Muhammad tidak akan ada yang bertentangan dengan ilmu sains dan teknologi, secanggih apapun ilmu sains dan teknologi itu. Walaupun Nabi Muhammad tidak diutus untuk itu, namun syariat yang dibawa Nabi Muhammad tidak akan pernah bertentangan dengan ilmu sains dan teknologi. Kecuali sains dan teknologi yang rusak. Ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad tidak pernah bertentangan dengan peradaban manusia-manusia maju. Kecuali manusia-manusia maju yang rusak. Agama yang dibawa Nabi Muhammad tidak akan bertentangan dengan stabilitas nasional,